Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Bintang Fadilah, NPM 24782062. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk tugas mata kuliah dari pemrograman internet, tepatnya pada lab 15, yang dimana di sini video tersebut memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama, poin pertama dia akan menjelaskan arsitektur, kemudian demo fungsionalitas aplikasi, termasuk dari portal Citizen dan juga portal admin, dan selanjutnya bedah kode dan dokumentasi API, selanjutnya running automated testing, dan terakhir ada refleksi. Dan mungkin tanpa berlama-lama kita akan langsung lanjut ke poin yang pertama ya. Nah, di sini itu adalah penjelasan arsitektur, menunjukkan diagram arsitektur Smart City Issue Tracker yang dibangun. Nah, kalau kita lihat, jadi sebelum saya menjelaskan diagram yang aplikasi yang saya bangun melalui diagram arsitektur milik saya, di sini mungkin saya akan melakukan kilas balik dulu ke beberapa perkembangan arsitektur yang dilakukan di project atau praktikum ini ya, dari lab 1 hingga lab 15 sekarang. Nah, pada fase awal, Smart City Issue Tracker ini dibangun dengan yang namanya arsitektur monolitik. Nah, ini bisa dilihat dari fase 1, lab 1 sampai lab 7, yang dimana berarti monolitik itu tampilan webnya, kemudian logik aplikasinya, kemudian autentikasinya, kemudian database-nya, kemudian back-end-nya, dan front-end-nya itu dikelola dalam satu proyek Django, ya, satu kesatuan lah. Kemudian pasti setiap arsitektur itu punya kekurangan dan kelebihannya. Kalau di sini kelebihannya mungkin ketika di deploy kita hanya perlu mendeploy satu folder itu satu kali deploy ya. Nah, tapi yang dikhawatirkan beban yang dimiliki setiap file atau setiap kode itu sangat berat, apalagi satu kesatuan gitu. Jadi ketika nanti akan berubah, ada bagian yang berubah, maka harus adaptasi ke semua file atau folder yang ada dalam arsitektur monolitik ini. Jadi itu kekurangan dan kelebihannya. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke arsitektur yang namanya headless ya, headless dan SPA. Jadi kurang lebih hybrid. Nah, di fase 2 nih, anggap aja fase 2 nih. Nah, di fase 2 ini merupakan arsitektur aplikasi yang saya pakai saat ini, gitu. Jadi, headless itu berarti front-end itu dipisahkan dari back-end. Tadi kan kalau monolitik back-end, front-end, database itu nyatu jadi satu ya kan. Sedangkan di sini itu dipisah. Jadi, eee, he jadi headless ya, back-end dan front-end itu dipisah. Dan, front-end dipisahkan dari back-end dan berkomunikasi lewat REST API JSON. Jadi, untuk SPA itu berarti tampilan tuh diperbarui secara dinamis oleh JavaScript. Jadi tanpa memuat ulang gitu seluruh halaman. Kurang lebih seperti itu untuk arsitekturnya headless. Nah, kalau diterapkan kalau dirinci di project saya, mungkin nanti bukan mungkin, tapi jadinya seperti ini. Ini saya merinci ya, lebih rinci dari yang ada di NetACAD. Jadi ini kan masih garis besarnya lah. Nah, ini sudah saya rinci, yang dimana di sini sudah saya tambahkan karena sudah di-deploy juga, jadi saya tambahkan Nginx, Nginx, Unicorn, kemudian nanti akan saya jelaskan satu persatu dari maksud diagram arsitektur ini. Nah, kita bisa menyebutnya sebagai arsitektur hybrid headless karena headless plus SPA. Gitu. Nah, di sisi kiri kalian bisa lihat di sini ada portal warga ya, Citizen Portal, yang dimana portal ini ada front end terpisah berupa SPA. Jadi SPA-nya ini berbasis vanilla JavaScript yang dideploy melalui GitHub page ya. Tuh. GitHub page nantinya akan menjadikan file statis seperti HTML, CSS, dan JavaScript kepada browser warga. Jadi istilahnya SPA inilah yang nantinya akan diakses oleh warga gitu. Kemudian karena front end Citizen ini terpisah nih dari back end-nya, maka Citizen Portal itu tidak meminta halaman HTML dari Django.
Tapi JavaScript itu mengirim request lewat REST API JSON plus CORS gitu. Jadi CORS itu diperlukan karena GitHub Page dan backend server ini berada pada origin yang beda gitu. Jadi berkomunikasinya lewat REST API plus ditambah CORS gitu. Nah, kemudian di sisi kanan ini ada administrator ya. Administrator tuh ya istilahnya admin lah yang mengatur web tersebut. Jadi beda dengan Citizen Portal. Portal admin di sini memakai yang namanya Django templates. Tuh. Dengan pendekatan server side rendered. Artinya Django tuh menyiapkan data pada server, kemudian memasukkannya ke HTML, lalu mengirimkan halaman yang sudah jadi ke browser admin. Jadi beda ya dengan SPA. Ini dia pakai HTTP request dan HTML respond untuk komunikasi ke backendnya. Sedangkan Citizen Portal pakai REST API. Seperti itu. Nah, kalau kita ikutin jalur keduanya ini bertemu di kotak yang namanya Nginx reverse proxy. Jadi, Citizen menerima data JSON melalui API, sedangkan tadi kan administrator menerima HTML yang sudah dirender oleh server. Kemudian, kedua jalur tersebut itu kan bertemu di Nginx reverse proxy. Jadi Nginx ini istilahnya kayak pintu depannya lah, pintu depan backend yang menerima request public. Kalau kita lihat di situ publiknya di port 8010 ya, lalu meneruskannya ke application server di bagian internal. Jadi, nah bagian internalnya yang dimaksud ini adalah Unicorn Application Server. Jadi request berikutnya itu diteruskan ke Unicorn pada port internal 9010. Jadi Unicorn adalah salah satu aplikasi server ya, application server yang menjalankan Django di server Linux. Jadi port 8010-nya digunakan sebagai public, sedangkan port 9010 digunakan internal oleh Nginx. Seperti itu. Dari situ akan lanjut ke backend Django plus Django REST Framework. Jadi pada backend Django REST Framework itu akan menyediakan API JSON untuk Citizen Portal. Jadi sementara Django itu menyiapkan konteks dan HTML untuk portal adminnya gitu. Jadi satu backend yang melayani dua bentuk response. Jadi inilah kurang lebih makanya disebut sebagai hybrid seperti itu. Nah, selanjutnya di bagian bawah ini ada PostgreSQL. Jadi seluruh data utama seperti kayak user, kemudian laporannya, kemudian status workflow pada laporannya itu disimpan di PostgreSQL. Jadi kedua portal itu beda tampilan serta cara komunikasinya, tapi sumber datanya tuh ya sama dari Postgre gitu. Jadi secara ringkas, Citizen tuh memuat front-end dari GitHub Page ya, lalu meminta data JSON melalui Nginx, Unicorn, Django REST Framework, dan PostgreSQL. Sedangkan admin, dia mengirim HTTP request ke Nginx. Kemudian, Django mengambil data dari PostgreSQL, merender HTML, lalu mengirimkannya kembali ke browser admin. Jadi kurang lebih kalau diibaratkan di restoran, ketika kita pesen, maka Nginx ini akan melayani. Tapi dia bukan yang memasak gitu. Biarkan Unicorn memasak di dapur. Seperti itu. Kemudian PostgreSQL mungkin kalau di restoran seperti daftar catatan menu atau daftar catatan orang yang hadir atau orang yang membeli pada hari itu. Dan seperti itu ya untuk diagram arsitektur dari project saya sendiri. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita X. Ini kurang lebih sama ya. Jadi warga lewat frontend warga, admin lewat frontend admin, kemudian bertemu di backend, dan backend ngambil dari database. Cuman bedanya tadi saya menambahkan Nginx dan juga Unicorn agar lebih terlihat rinci gitu. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan diagram poin pertama, arsitektur ya. Kemudian kita akan langsung lanjut ke poin kedua. Jadi poin kedua ini kita akan mendemokan aplikasinya, fungsionalitas aplikasinya, dan demo itu harus dilakukan di browser menggunakan hasil deployment. Oke. Jadi kita akan tes fungsionalitas portal Citizen, kemudian tes fungsionalitas di
portal admin. Mungkin kita langsung aja di sini ke bagian, nah kita lockout dulu deh. Kita lockout dulu di sini bagian SPA atau front end dari Citizen. Nah, ini yang dimaksud tadi di diagram itu. Nah, ini halaman untuk portal Citizen-nya. Oke, mungkin kita akan langsung login aja. Kita akan login menggunakan akun yang role-nya tentunya ini ya, Citizen. Nah, kemudian di sini kita akan coba membuat sebuah laporan ya, demonstrasikan membuat oke, kita akan coba membuat draft dulu. Ini buat draft dulu, kita ketik laporan 15 lab 15, kemudian sepatu hilang. Kategori ini bisa kalian berikan kategorinya, contoh kategorinya. Kalau di sini mungkin saya infrastruktur. Atau ganti deh, jangan ini. Trotoar hilang. Misalkan lokasi kejadian ada di Pasar Natar ya, kalian bisa masukkan lokasi kejadiannya. Kemudian kalian bisa deskripsikan di sini laporan tersebut agar lebih detail ya untuk dibaca oleh admin. Misal kayak trotoarnya tiba-tiba hilang tertelan oleh pedagang yang ada di Pasar Natar. Nah, misal. Kemudian tadi kan kita tesnya untuk simpan draft ya. Kita simpan draft dulu deh. Nah, ini dia statusnya sudah draft ya. Oke. Kemudian setelah itu mungkin kita cek dulu di akun warga lain, apakah draft ini terlihat ya di mereka, atau draftnya benar-benar kelihatan di tempat mereka sendiri. Oke, nah kita lihat. Nah, ini belum ada ya, ini belum ada laporan dari user Jokowi tadi karena masih dalam bentuk draft. Nah, kita login lagi ke Jokowi. Jadi yang tadinya draft ya, yang tadinya kita sudah berhasil membuat sebuah draft, sini kita akan ajukan, jadi otomatis statusnya akan reported. Nah, yakin ingin, maka kita akan pencet OK, dan dia akan berubah menjadi reported. Tentunya nama penguploadnya akan menjadi warga anonim karena ini akan dilindungi ya, pelapornya akan dilindungi sehingga aman untuk privacy dari warganya sendiri. Kita akan coba login di akun Citizen satunya. Dan di bagian feed kota publik, nah maka akan muncul tuh laporan terbaru yang disubmit oleh warga-warga. Di sini ada laporan 15, trotoar hilang, trotoarnya tiba-tiba hilang tertelan oleh pedagang yang ada di Pasar Natar. Warganya anonim. Nah, kenapa warganya anonim? Untuk melindungi privasi dari pelapornya. Takutnya nanti warganya didatengin terus dihajar sama pedagang SDM rendah di Pasar Natar, kan nggak enak nanti. Kemudian kita akan lanjut ke portal admin ya. Nah, karena tadi portal Citizen udah clear kan, ajukan laporan portal dan tunjukkan fitur anonimitas. Oke, kita akan lanjut ke portal admin. Nah, portal admin sendiri itu ada di backend. Mungkin kita gedein dikit ya. Oke, nah sini ada portal admin. Kemudian kita akan login dulu, mungkin sebagai admin. Kita akan login. Sini kita masukkan user adminnya yang berperan sebagai admin, dan kita akan tunggu sebentar. Oke, masuk. Nah, di sini kita bisa lihat ada laporan baru ya, yaitu laporan lab 15 trotoar hilang dengan status reported, yang artinya laporan yang tadi kita buat itu berhasil masuk di dalam daftar laporan yang ada di backend atau di admin ya, di report admin. Nah, sekarang kita akan login portal admin, tunjukkan halaman dashboard. Oke, halaman dashboard. Oke, halaman dashboard dulu. Nah, kita akan tunjukkan dulu halaman dashboardnya. Jadi di halaman dashboard saya itu ada beberapa informasi seperti kayak total laporan, card total laporan, card perlu verifikasi, kemudian card
sedang diproses, dan ada card laporan selesai. Sedangkan sini ada ringkasan progresnya, kayak distribusi status laporan seperti report ada 20%. Ya 20% ini berarti 3 laporan. Berarti 20% dari 15 laporan itu 3 laporan. Kemudian in progressnya ada berapa, verified, dan resolved. Jadi bentuk diagramnya itu kayak donat ya. Kemudian di sini ada klasifikasi laporan, yang dimana di sini dia masing-masing kategori itu punya jumlah laporannya masing-masing, kayak infrastruktur, transportasi, mungkin kayak coretan vandalisme pada fasilitas publik, drainase, fasilitas umum, dan lain-lain. Dan di sini butuh tindakan. Nah, ini 5 laporan terakhir yang dilakukan nih tercatat ya tentunya di sini. Ini kebetulan ada 3, berarti 3 yang terbaru karena emang saya uji coba 3 laporan ini sebelumnya. Yang di sini ada tanggal dibuatnya 3 Juli 2026 di jam 8:30. Nah, ini jam yang barusan saya buat emang. Kemudian ada HP jatuh dan motor hilang. Kemudian riwayat penyelesaian juga ada ya sini masuk. Kemudian kita akan coba membuat laporan reported tadi menjadi verifikasi. Harusnya ini akan bertambah menjadi 4 ya, harusnya. Kita akan balik ke reports, kemudian verifikasi. Oke. Dan sekarang statusnya sudah verified. Kemudian kita klik dashboard lagi, perlu verifikasi. Oh, sorry. Perlu verifikasi ini artinya statusnya masih reported ya. Tadi ada 3, kita verifikasi 1, artinya ngurang 1, jadinya 2. Berarti ada 2 laporan yang statusnya reported. Kita klik the reports. Nah, ini ada laporan benar kok. Jadi salah pengertian aja saya menyebutnya. Kemudian masuk ke dalam card sedang diproses. Nah, jadi card sedang diproses ada 2 informasi, yaitu verified dan in progress. Kalau kita balik ke Citizen Portal, kemudian kita akan refresh, dan di sini kita ke feed kota publik. Nah, di sini kita bisa lihat laporan Lab 15 sudah menjadi statusnya verified. Artinya, update status workflow-nya itu masuk ya di Citizen Portal dari admin portal. Kurang lebih seperti itu ya untuk demo fungsionalitas dari aplikasinya. Ya, oke. Kita akan lanjut ke poin 3, yaitu bedah kode dan dokumentasi API. Jadi buka kode program, kemudian tunjuk blok kode yang paling menantang. Oke, buka Swagger atau Scalar, pilih salah satu. Oke, kita akan lanjut ke poin yang pertama dari nomor 3 ya, buka kode program, tunjukkan blok kode yang paling menantang. Oke, kita buka Visual Studio Code dulu. Kode yang paling menantang ya, kode yang paling menantang itu menurut saya ada di main app, kemudian Epicviews. Ya, Epicviews. Nah, di sini setelah kita demonstrasikan kan kita akan lanjut nih ke poin berikutnya, poin ketiga. Nah, di sini menurut saya yang paling menantang ya, kode yang paling menantang itu di bagian mengatur laporan pada Citizen Portal, yaitu di bagian class report view set. Nah, di sini. Kemudian kita bisa lihat di sini ada method bernama get query set. Jadi metode itu menentukan laporan mana yang boleh dikirim oleh API kepada user. Jadi sebelum data keluar dari backend ya, sistem akan membatasi laporan berdasarkan user yang login dan tab yang diakses gitu. Kemudian kita bisa lihat lagi di sini itu ada dev get permission juga ya. Jadi menentukan siapa aja yang boleh melakukan setiap aksi. Gitu. Semua user yang sudah login itu dapat membaca data sesuai query set tadi. Tapi hanya citizen yang diperbolehkan untuk membuat laporan, sedangkan aksi edit, hapus, dan submit itu memakai permission tambahan. Tuh. Jadi pakai permission tambahan untuk aksi edit, hapus, dan submit. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian di bagian
if tap my reports ya, if tap my reports, jadi sistem tuh hanya mengembalikan laporan milik user yang sedang login. Jadi jika tabnya feed, maka tadi laporan yang ditampilkan mengecualikan dari draft ya, laporan milik user itu sendiri. Tuh, jadi dengan begitu draftnya tetap private. Sedangkan feed kota berisi laporan publik dari citizen lain. Jadi intinya kayak laporan si user yang akan ditampilkan ke feed kota, tapi draftnya enggak, tetap privacy di laporan my reports ya, di my reports ini gitu. Lebih seperti itu. Dan juga admin ini nggak bisa ngeliat draft dari milik citizen yang login gitu. Jadi citizen bisa melihat draftnya sendiri, sedangkan admin itu tidak bisa. Nah, itu untuk mengatur permission lah, atau mengatur aturan pada ya citizen portal tadi, sehingga itu menurut saya lumayan menantang ya. Apalagi beberapa kali saya pernah saya pernah ini draftnya itu bisa muncul di feed kota, kan itu agak-agak gak baik. Kemudian di serializer ya, serializer ini untuk feed kota, serializer tuh bakal mengembalikan feed reporter sebagai warga anonim ya, karena untuk menjaga privasi tadi, kemudian melindungi si pelapor, dan tentunya jadi identitas pelapor tuh nggak ketahuan, dan tentunya akan terjaga keamanan dari pelapornya. Dia akan berubah menjadi warga anonim reportnya, get reporter. Kurang lebih seperti itu untuk poin pertama di nomor 3. Jadi udah kode-kodean itu juga kode yang menantang. Nah, itu menurut saya menantang itu mengatur perizinan di citizen portal. Jadi admin itu kan tadi sempat berubah juga, kemudian ada istilah draft, kemudian ya dari yang tadinya hal simpel bisa di-update hingga terbentuklah sistem yang namanya draft. Draft hanya boleh dilihat diri sendiri, draft boleh disimpan tapi nggak boleh kelihatan orang lain, dan tentunya kalau udah selesai draftnya bisa di-submit, baru deh itu boleh kelihatan di feed kota citizen lain dan juga di admin. Kemudian admin nggak boleh ngedit, nggak boleh ngapus, dan tentunya hanya citizen itu doang yang bisa melakukan hal tersebut selama statusnya masih draft. Kemudian selanjutnya kita ke poin buka swagger atau scalar. Pilih salah satu saja dan tunjukkan serta jalankan salah satu endpoint-nya. Oke, kita akan ke Smart City Portal API. Di sini saya akan memakai swagger ya, kalian bisa lihat IP-nya ini IP backend tentunya. Kemudian yang mau saya uji itu ada di API get API /report. Jadi gunanya API ini untuk merequest laporan. Kalau kita lihat di sini, kalau kita try it out ya, ntar kita mencet try it out. Jadi sini ada page integer, kalian mau page integer maksudnya halaman berapa, dan per halaman tuh mau berapa halaman, mau satu halaman, terus satu halaman tersebut ada 10, atau mau 2 halaman. Kemudian ini bebas kalian. Namun sebelum itu kita perlu isi dulu authorize-nya. Jadi kita harus login dulu. Berarti kita ke post API token. Nah, sini kita harusnya try it out ya. Jadi sini saya sudah punya akun citizen. Jadi kita tinggal execute. Kalau kalian belum punya, di sini kalian bisa kasih username, kemudian kasih passwordnya. Execute. Kita tunggu. Dia akan memberikan token ya, token akses. Nah, token akses ini nantinya kita akan kasih, kita copy, kemudian kita berikan di authorize JTL HTTP mirror, dan kita pastekan dan authorize. Kemudian dia akan tersimpan ya. Jadi kita sudah bisa mengakses API dengan login ya, istilahnya dengan login di user Jokowi atau user citizen. Oke, tadi kan kita akan mencoba API get API report nih. Jadi kita tinggal pencet ininya, API-nya, try it out. Kemudian kita mau berapa nih? Misal saya mau satu halaman. Kemudian dalam satu halaman tersebut ada sekitar 5. Lalu kita klik execute.
Dan di sini kita lihat server responnya yaitu 200. Respon bodinya tentunya kalau kita minta satu halaman, ada di satu halaman tersebut ada 5 laporan, harusnya ada 5 ya. Kalau kita lihat sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada 5 laporan tuh. Jadi kurang lebih sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini 5 laporan yang kita ambil dari API get API report ya. Get API report kan harusnya mengambil laporan ya. Jadi kita mengambil laporannya di satu halaman, dan di satu halaman tersebut ada 5 laporan. Kalau lebih seperti itu, dan kodenya udah 200, artinya sudah berhasil. Kurang lebih seperti itu untuk poin kedua di bagian nomor 3. Oke, itu untuk udah clear ya untuk scalar. Kemudian kita lanjut ke running automate testing. Jadi sini disuruh untuk menjalankan perintah eksekusi unit testing backend dan playwright pada aplikasi yang telah di server. Berarti artinya ini udah di deploy ya, udah kita jalannya tesnya lewat server, jadi bukan lokal lagi ya kan. Tunjukkan bahwa status eksekusi tes berjalan sukses tanpa ada yang fail. Maka di sini kita akan langsung lanjut ke terminal. Oke, sebenarnya saya sudah login di server, tapi sepertinya ini kena idle time ya, jadi connection harusnya terputus sebentar. Ini nggak bisa jalan ya. Kita lagi berarti connection terputus. Kita tunggu sebentar. Nanti kita akan login lagi. Oke, connection reset. Kemudian kita akan SSL kembali. MHS 10. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam servernya, server MHS 10. Ini server milik saya, user saya. Kemudian kita masuk ke direktori kerjanya. Jadi sini kalian pilih dulu direktori kerja kalian di mana. Kalau saya di project app server smart city. Kemudian masuk ke dalam Venvi untuk mengaktifkan environment. Nah, setelah kita masuk ke Venvi, maka kita akan clear aja untuk membersihkan tampilannya. Selanjutnya kita akan tes Python manage titik py tes main underscore app v min v2. Nah, ini gunanya untuk melihat lebih detail ya tes yang dijalankan. Kita enter aja. Ya, semoga berhasil. Kemudian di sini dia akan mencoba mentes. Jadi kalau kita tambahkan mv2, dia teksnya nggak bakal berupa titik-titik, tapi dijelasin tuh. Kayak menguji halaman home dapat diakses, oke, artinya berhasil. Test report create view admin, oke. Menguji admin bisa membuka tambah laporan, oke. Menguji admin bisa membuat laporan dari form monolitik, oke, artinya dari portal admin ya. Menguji user belum login tidak bisa membuka halaman tambah laporan, oke. Dan ini akan diuji sekitar 45 tes ya. 45 tes akan diuji. Dan kita akan tunggu. Menguji halaman detail laporan dengan ID tidak valid, oke, itu berhasil. Menguji daftar laporan tidak menampilkan laporan berstatus draft, oke, itu. Ini kita tunggu aja. Semoga berhasil semua, semoga oke semua. Jadi kalau saya tadi nggak tambahin min v 2, dia akan berupa titik-titik biasanya. Nanti kita lihat di coverage ya. Coverage, kita akan lihat coveragenya, nanti dia bakal berupa titik-titik tuh. Nah, kurang lebih seperti itu nanti tampilannya. Ini tampilan lebih detailnya, lebih rincinya lah. Jadi kita tahu tes apa yang dilakukan. Dan kalau ada yang fail, F ya, biasanya kita juga langsung bisa baca tuh. Oh, bagian ini fail. Oke. Kita tunggu. Oke, masih merekam. Tuh, login warga dengan password salah. Oke, artinya ketika login warga tapi akunnya
tapi passwordnya salah, itu nggak bisa masuk. Nah, ini masuk ke poin-poin tes modul ya, 01, 02, 03, lalu brief 01, brief 02, brief 03, dan ini masuk juga di tugas lab season 15 ya. Tunggu sebentar lagi selesai sepertinya. Oke, run 45 tes in 140 second ya, kurang lebih 140 detik. Ini oke semua tuh. Jadi untuk tes ini tadi, kita balik dulu. Tes automated testing ya, untuk unit backend itu udah berhasil dan sudah oke semua. Tapi kita akan coba melihat dari coverage ya. Python min-m coverage over erase, kita hapus dulu. Oke, baru kita akan jalankan agar kita bisa lihat persenannya ya. manage.py test main underscore m nih, kan nggak saya tambahin min v2 nih, dia akan titik-titik prosesnya, kita nggak bisa lihat rinci, tapi ya sama aja sebenarnya. Nah, titik-titik, kita akan tunggu titik-titik tersebut menuju pengetesan. Jadi setiap titik-titik yang dijalankan berarti dia berhasil ya. Biasanya kalau nggak berhasil itu ada tanda huruf F. Kita perhatikan apakah ada tanda huruf F. Oke, semoga bisa semua. Harusnya bisa ya. Tadi kan kita sudah pakai itu ya, tes. Ini kita tinggal coverage ya. Ya artinya tinggal melihat persenannya aja lah. Bobotnya tiap kode. Oke. Tunggu. Sebenarnya yang ditakutkan dari tes ini bukan lebih ke tesnya sih, tapi ke waktu lamanya dia untuk testing. Nanti yang ditakutkan servernya connection tiba-tiba reset kan. Oke, kita tunggu. Harusnya bentar lagi selesai nih. Nah, alhamdulillahnya sudah selesai. Jadi setelah kita menjalankan coverage, kita bisa lihat coverage reportnya. Python min-m coverage report. Oke, nah di sini yang saya maksud, jadi kita bisa lihat persenan dari tiap filenya. Jadi kita bisa lihat nih bobotnya, dan kalau di panduan sendiri, ketentuan panduan lab 15 itu sekitar minimal presentasinya adalah 80%. Jadi kalau kita lihat di untung masih ini. Jadi kalau kita lihat di sini itu ada sekitar 92%, artinya sudah melampaui sekitar 12% di nilai minimum 80%. Artinya tentu saja tes ini sudah lolos ya. Jadi untuk tes automated testing bagian backend itu sudah berhasil. Jadi sudah clear lah. Maka selanjutnya kita akan berpindah ke unit testing front end-nya atau Playwright
Playwright-nya. Jadi dia untuk menguji UI-nya ini bisa kita clear aja. Kita akan pindah ke terminal satunya untuk menguji. Ini kita biarin connection reset nggak apa-apa. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu kenapa saya ujinya di terminal laptop. Karena Playwright itu nggak bisa diuji dari server. Jadi karena kalau dari server kan artinya kita ngujinya langsung di GitHub page ya. Jadi di GitHub page kan itu protokolnya HTTPS, sedangkan di backend itu HTTP. Dan kalau kita paksa dari langsung ke GitHub page tesnya, dia bakal mixed content, jadinya dia nggak mau gitu. Maka si HTTPS-nya bakal menolak karena menganggap HTTP itu nggak aman. Nah, makanya saya akan tes lewat lokal, tapi backend-nya tuh tetap nyambung ke server. Jadi kurang lebih nanti di bagian course-nya, di bagian API, di bagian sebentar, bagian kode API JS kalau nggak salah, di bagian API JS. Nah, di bagian sini default base API base URL-nya diarahkan di IP backend ya. Jadi kenapa saya running-nya dari sini, karena kalau running dari terminal, dia kan masuknya di HTTP titik server kan nanti. Jadi sama-sama HTTP tuh, nah bisa melakukan uji coba tersebut, kurang lebih seperti itu. Dan untuk database yang diuji di server itu kan karena dia nggak bisa buat database Postgre, maka saya buat database SQLite. Jadi tesnya pakai SQLite, sedangkan running servernya tetap di database PostgreSQL, yaitu MHS10 ya. Nah, ini kita jalankan aja. Kita akan running dulu UI-nya di sini. Kemudian setelah kita pastikan sudah running, sebelumnya kita akan setting dulu akunnya. Tapi karena astagfirullah. Karena di sini saya sudah setting akun ya, karena akun kan privacy tuh. Jadi sebelumnya kalian harus setting dulu tuh seperti backend URL, SPA URL, akun admin, akun citizen, dan akun citizen 2-nya. Kalau sudah kalian setting, di sini akan cari running aja pakai npx.cmd playwright tes A2A. Nah, ini kalian arahkan di pad tes kalian di mana ya untuk playwright ini. Nah, di sini saya akan saya menambahkan min timeout 120 second. Nah, kenapa saya tambahkan ini? Karena pada poin ketiga, kalau nggak salah pas nanti buat 20 laporan, itu memakan waktu yang sangat lama. Dan ketika kita membatasi waktunya hanya 30 detik, misal setiap tesnya 30 detik default-nya, maka itu akan gagal tesnya. Jadi kita pakai timeout 120 second. Tapi sebenarnya kalau dijalanin di lokal ya, saya kan waktu itu tes juga di lokal, sama-sama lokal, jadi backend lokal, ini lokal ya harusnya sih cepat, cuman karena mungkin server memiliki keterbatasan kemampuan sehingga prosesnya lumayan lama, sehingga saya harus mendapatkan timeout sebesar 120 detik. 120 detik. Jadi satu tesnya itu diberi waktu 120 detik. Nah, ini kita running aja. Jadi playback ini bakal membuka browser secara otomatis ya nih. Kita bisa lihat tuh, kita bisa lihat jalannya tuh. Nah, nantinya ada sekitar 9 skenario. Jadi kita bisa lihat apakah skenario-nya berhasil semua dijalankan, dan ya kalau ada yang gagal biasanya tanda X gitu. Kita akan tunggu proses playwright berjalan. Dia bakal ngetes nih kayak routing citizen, kemudian dashboard admin, live search, page nation, feed kota, dan modal laporan, penyimpanan draft, dan responsivitas tampilan itu bakal dites sama si playwright ini. Jadi kita tunggu aja hasil tes playwright, kita percayakan aja. Nah, ini nih maksud saya nih. Tadi yang lama nih, nomor 6 di UI 3. Nah, feed kota menampilkan 10 kartu pada halaman awal. Ini artinya dia harus buat beberapa laporan dulu nih untuk menampilkan maksimal 10 kartu pada halaman awal. Nah, ini lumayan lama. Jadi rata-rata saya tes waktu di server tuh sekitar 50 detik memakan waktunya. Nah,
Nah, ini 54 detik nih sekarang. Jadi harus buat 10 laporan dulu, buat lebih dari 10, nanti per halamannya 10 halaman, 10 laporan. Nah, ini udah selesai alhamdulillahnya. Dan 9 pace, artinya semuanya lolos tes playwright. Tuh, mungkin kita bisa lihat dari sisi show report-nya. Nah, kalau kita lihat di show report, di sini kita tampilannya lebih bagus ya dari yang ini ya. Nah, jadi bagian modul out citizen SPA out 04 ya, tes out 04 ini ya berhasil. Kalau kita lihat checklist semua tidak ada yang gagal dan 9 pace artinya semuanya berhasil dengan total waktu 1,5 menit. Ya, itu total waktunya. Kurang lebih seperti itu untuk automated testing. Jadi automated testing ini mempermudah kita untuk melakukan testing pada web atau aplikasi yang dibangun. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk ke Postman, terus ketikin API-nya. Padahal kita bisa pakai Swagger ya kan, atau tadi Scalar. Dan seperti itu untuk automated testing. Jadi berdasarkan hasil 2 tes unit backend dan front end, hasil backend itu 45 tes, checklist semua, front end 9 tes yang artinya semuanya sudah clear ya, sudah bagus, sudah lolos sekitar persentasi 92%. Maka kita akan lanjut ke poin yang terakhir dan ini sebuah refleksi. Sebutkan satu kendala paling sulit yang dihadapi selama 1 semester. Oke, kalau untuk 1 semester ini sebenarnya ada banyak sekali kendala yang saya alami. Tapi kalau yang paling sulit ya, satu kendala paling sulit itu mungkin di bagian bentar, kita buka live session, kita start dulu. Nah, itu di bagian lab 12 ya, lab 12. Di sini saya waktu itu sempat bingung sekaligus ya kesusahan karena sebuah kendala, sebuah masalah. Masalahnya, jadi kan di lab 11 itu kan kita baru masuk yang namanya SPA, Single Page Application. Nah, nih. Jadi kita disuruh untuk buat sebuah SPA, ya, tapi SPA-nya baru tampilan sederhana. Jadi kurang lebih tampilannya itu kita buka laporan dulu deh. Kita buka yang lab 11, lab 11. Di sini waktu itu di lab 11 di sini. Nah, tampilannya masih sederhana kan karena masih mencoba membuat memisahkan antara portal citizen dan portal admin melalui SPA ini. Salah satunya SPA untuk si citizen, dashboard citizen. Nah, di sini saya sudah berhasil untuk lab 11. Namun begitu untuk peralihan ke lab 12, jadi kan lab 12 tuh dia tampilan UI dashboardnya bakal lebih ditingkatkan tuh karena kan masih sederhana tuh. Dia akan nge-add atau nambahin nih kurang lebih garis besarnya di lab 12 tuh dia bakal nambahin CRUD, kemudian fetch API dan API optimization. Nah, masalahnya waktu itu begitu saya ngerjain lab 12, saya ngerjain tuh kemudian pas running server, pas running ininya front end-nya, SPI-nya, masalahnya halamannya tuh nggak keganti. Jadi saya pertama dugaan saya belum di-save kan kodenya, tapi kan nggak mungkin tuh. Oke, saya batalin, saya save lah. Saya balik lagi, saya running, kemudian ke Chrome-nya lagi. Tampilannya itu masih tetap seperti laporan ya laporan 11. Nah, tampilannya masih seperti ini. Padahal di VS Code itu saya udah update kode berapa kali kan untuk mengusahakan dashboard ini berubah. Kemudian saya sampai cek lagi path-nya bener nggak sih ini. Kemudian bingung kan itu, apa yang salah. Saya refresh kemudian Chrome-nya. Dan kemudian saya cek lah ininya. Indeks HTML yang terbaca oleh si browsernya. Kan CTRL-U kan. Waktu itu CTRL-U. Nah, kelihatan. Nah, itu saya bandingkan dengan yang kode yang di VS Code. Kok kata saya beda, apa path-nya salah, saya ngeditnya dalam hati saya kan. Kemudian
Mmm, saya coba paksa hard refresh ya, Ctrl Shift R ya. Nah, waktu itu langsung ganti tuh codingannya, kodenya sama kayak kode yang di VS Code. Lalu saya pikir saya udah selesai kan, kemudian saya balik lagi ke Citizen Portal, kok tampilannya masih sama aja, dan nggak ada bedanya dengan yang lab 11. Saya bingung kan tuh, ternyata, setelah saya telusuri masalahnya ada di bagian cache cache ya, istilahnya halaman sebelumnya itu masih terbaca gitu. Belum, apa ya, kalau kalau ini cache tuh kayak, ya kayak sampah sampah sebelumnya lah, kayak histori halaman sebelum itu belum terupdate, malah udah kebaca kan di browser, apa, kode dari indeks HTML yang baru. Ternyata masalahnya itu ada di kode ini, indeks HTML di bagian bawah. Nah, saya otak-atik kan, dan masalahnya di sini deh. Jadi, eee sebenarnya itu sangat simpel, untuk menanganinya tinggal ditambahin V sama dengan 15. Waktu itu V sama dengan 2 karena kan masih bertahap, sekarang udah jadi V sama dengan 15. Ya terupdate deh halamannya. Jadi seperti itu untuk mungkin kendala yang saya alami, jadi selama 1 semester. Jadi kan V15 ini kan berfungsi sebagai cache boosting-nya lah. Jadi ketika URL berubah, browser ini bakal menganggap, resource terbaru tersebut tuh baru, jadi mengambil JavaScript yang terbaru, bukan versi lama dari cache-nya. Jadi, ini tuh bisa mempengaruhi browser ya, kalau kita nggak update, browser tuh bisa-bisa ngira ini masih kode yang lama, sedangkan kita indeksnya udah yang baru, gitu. Sehingga lah halaman dari dashboard-nya. Waktu itu kan belum di-deploy tuh, masih di lokal. Kurang lebih seperti itu untuk poin ke-5-nya. Nah, mungkin, cukup sampai di sini video kali ini. Saya minta maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan videonya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.